menyengsarakan orang yang kalah. Kita tarik pemain-pemain dari Brazil, Uruguay, dari Jepang, Korea, semua bermain di Lamongan, di Gresik, di Jepara, di Sidoarjo. Senang mereka bermain di sini, betul. Gajinya kita besar-besar, kita sekian kali lipatkan dari pemain-pemain lokal, kita ambilkan dari APBD negara kita, negara penuh kedermawanan. Tidak ada masalah. Perkara kita sendiri tim nasionalnya kalah, loh, memang untuk apa menang? Menang itu kan hanya menghasilkan sakit hatinya orang yang kalah. Kita bukan orang yang punya kekejaman seperti itu. Untuk apa ikut Piala Dunia? Itu kan orang-orang yang tidak percaya diri. Kita nggak usah ikut Piala Dunia, kita beres-beres saja. Tidak ada masalah Indonesia kok. Dan tidak ada trauma. Jadi tadi Mas Iswan mengatakan, saya lihat ini sudah apatis. Oh, orang Indonesia ini rano trauma. Trauma apa? Gak ada trauma gatel. Jadi teman-teman sekalian, saya sangat gembira pada malam hari ini karena KC malam hari ini insya Allah adalah KC yang tidak hanya terbaik tapi penuh berkah. Tidak pedulilah, soal Jokowi kan soal kecil. Ya sudah, kita asuh lah mereka seperti mengasuh taman kanak-kanak. Tidak ada masalah. Indonesia itu panjang. Indonesia itu bangsa yang tidak bisa dijajah. Mereka acting terjajah, tapi tidak terjajah. Tidak ada masalah. Sepak bola tidak perlu menang. Untuk apa menang? Menyengsarakan orang yang kalah. Kita tarik pemain-pemain dari Brazil, Uruguay, dari Jepang, Korea, semua bermain di Lamongan, di Gresik, di Jepara, di Sidoarjo. Senang mereka bermain di sini, betul. Gajinya kita besar-besar, kita sekian kali lipatkan dari pemain-pemain lokal, kita ambilkan dari APBD negara kita, negara penuh kedermawanan. Tidak ada masalah. Perkara kita sendiri tim nasionalnya kalah, loh, memang untuk apa menang? Menang itu kan hanya menghasilkan sakit hatinya orang yang kalah. Kita bukan orang yang punya kekejaman seperti itu. Untuk apa ikut Piala Dunia? Itu kan orang-orang yang tidak percaya diri. Kita nggak usah ikut Piala Dunia, kita beres-beres saja. Tidak ada masalah Indonesia kok dihapusi. Mereka mau dihapusi tapi acting loh, jangan lupa loh. Dan tidak ada trauma. Jadi tadi Mas Iswan mengatakan, saya lihat ini sudah apatis. Oh, orang Indonesia ini rano trauma. Itu kan orang Amerika. Di filmnya jadi pembunuh berantai, membunuh 12 karena kecilnya ditempelengi bapaknya. Gitu-gitulah. Di Indonesia enggak. Kalau waktu kecilnya tidak ditempelengi bapaknya, enggak indah. Untung saya dulu diajar sama bapak saya. Dimasukin kepala saya ke kamar mandi. Dikunci. Gudang. Kalau ndak gitu saya tidak menjadi orang yang tegar. Menurut ada Indonesia kok. Trauma apa? Gak ada trauma gatel. Ndak ada di sini orang berbuat apa-apa karena trauma masa kecil apa? Masa kecil yo gak jelas. Jangan terlalu meregulasi hidupmu lah. Kamu itu manusia, kamu itu aksani takwi, masterpiece-nya Tuhan. Kamu itu ciptaan yang luar biasa. Kamu itu tidak usah pakai motivasi-motivasi. Nggak usah membayar 4 juta untuk mendapatkan motivasi. Motivasi kok golek ini. Mau sholat khusyuk butuh motivasi, gak usah sholat lah. Kalau di Maya jelas kok, supaya tidak stres, jalannya sederhana, tidak stres. Sudah selesai. Kalau kepepet betul nggak bisa berobat ke rumah sakit, ya pokoknya datang aja ke rumah sakit. Yang penting diobati dulu sama dokter. Perkara bayar atau tidak soal kreativitas. Kalau cara markesot beres itu. Begitu diobati, ambil obat, obatnya diambil nggak bayar langsung pulang. Dikejar siapa? Belum bayar. Bayar apa? Sampean berobat. Lah ya mau berobat masuk nang rumah sakit dikate bengkel no motor. Masa ke rumah sakit kok enggak berobat? Ya berobat ke rumah sakit sampean utek di rumah. Ya kalau gitu bayar. Loh, bayar pakai apa? Ya pakai uang. Loh saya enggak punya uang, kalau saya bayar utekmu nanti. Di mana-mana bayar itu punya uang. Saya enggak punya uang. Jadi kamu harus mencari bayaran kepada yang punya uang. Saya enggak punya uang.
rumah sakit aja dihapusi terus. Lebar, ditangkap polisi ya bet. Tangkep kok malah gratis semangane. Terus nek kira-kira kena kasus hukum ya apa-apa gendeng. Wedi polisi. Ada saya naik bis dari Merak ya, Bakauni, Merak, turun, dikuasai oleh preman-preman, calo-calo, disuruh naik bis paksa, terus bawa ke sisi bukit, di situ disuruh bayar berlipat-lipat. Setiap orang bayar, saya termasuk. Seharusnya katakanlah 100.000, saya disuruh bayar 400, semua kena. Ada bapak tua gendong monyet. Bapak, uang tiketnya, tiket apa? Lu bapak kan naik bis lah, iya naik bis masuk kereta. 400.000. Kok 400.000? Dari dulu saya tuh bayar segini 50.000. Ya, tapi ini sekarang 400.000, 50.000, 100.000, 50.000. Lu bapak ngelawan, lu nggak ngelawan. Lu maunya apa nih bapak? Lu ya saya mau naik terus saya bayar 50.000. Terus akhirnya preman yang lain datang ini, akhirnya dikepung. Begitu dikepung bapak ingin lagi. Tenang. Serius ini. Kalau serius, aku matur Kanjeng Sunan Kalijogo. Eling ya, Kanjeng Sunan Kali. Mundur semua. Tidak bayar dari sampai Solo. Hanya dengan Sunan Kalijogo. Tidak berani preman lawan Sunan Kalijogo. Di Indonesia itu pokoknya kalau sama Tunek kalah lah. Nah, masih banyak cara untuk survive di Indonesia. Krisis opo. Tidak ada krisis di sini ya. Tidak punya rumah. Lah sing duwe omah sapa kek dhewe gak duwe omah. Wes pokoknya ada bangsa Indonesia ini top karena udah kita asuh lah SBY ya, enggak pernah dewasa lah dia. Dia remaja dari dulu sampai sekarang. Namanya manusia, ada yang berhasil dewasa, ada grow up, ada never grow up. Dia never grow up. Dia tidak pernah ada di pasukan, dia tidak punya pengalaman infanteri, dia punya pengalaman sebagai komandan batalion di lapangan, di peperangan. Dia jenderal salon. Jangan dituntut untuk menjadi. Dia tidak bisa, ya anak dia, apalagi dia tidak berkuasa, dia cuma 10% dalam sharingnya. Jadi kamu salah kalau kamu menuntut Pak SBY menjadi presiden yang tegas. Nah sekarang kamu membayangkan lawannya SBY yang tegas Prabowo. Nah, oke, enggak apa-apa, pelajari Prabowo. Umur 7 tahun dia di mana? Sampai umur 14 tahun dia di mana? Bahkan sampai umur 17 tahun dia di mana? Apa yang terjadi pada pelajari? Kenali siapa Prabowo. Gitu loh. Kita pakai untuk mencari ilmu tentang manusia. Gitu loh. Karena Allah meninggikan derajat semua orang yang mencari ilmu. Jadi minimum kita dapat ilmu, dapat pengetahuan dan ketenangan setelah mendapat pengetahuan itu. Besok yang menang siapa vokal lagi, ya enggak apa-apa. Yang menang Jokowi, ya enggak apa-apa. Lu kok Jokowi masih wali kota kok boleh nyalon gubernur, ya enggak apa-apa konstitusinya seperti itu. Ya bapak, Indonesia. Indonesia itu enggak apa-apa, nanti dirubah lah. Kapan-kapan kalau pas tidak berkepentingan kan itu kan. Indonesia begitu kok hancur aja kok. Ini hancurnya agak terlalu lama lah gitu. Saya agak protes sama iblis. Please, kesuwen please. Ngomong ini tok ya. Masa gini terus? Kok kamu agak radikal sedikit, kreatif gitu. Masa merusak Indonesia kok pelan-pelan? Sebab manusia Indonesia bukan manusia Amerika atau Eropa. Ini bukan pigs. Bukan apa namanya, bukan Portugis, Itali, Greece, sama Spain. Ini manusia Indonesia, kamu cara ngerusaknya kurang kreatif. Kalau cuma seperti itu tuh enggak rusak-rusak, lihat mana ada rusak. Berkembang terus ekonominya. Bingung Eropa. Loh ke Indonesia ini makanan makin banyak. Di mana-mana makanan. Ngitung jiro warung, Narven fresh. Saking bingungnya badok gitu. Tapi
Saya kira manusia Indonesia akan mengagetkan dunia pada suatu hari. Setelah semuanya Cina Londo kari sak judo wong Jawa kari separuh ibaratnya ya. Itu kene iki lho kok gur mati kon. Lho mosok menuthuk mati. Titik itu wanita Indonesia diperkosa Belanda 350 tahun. Sing perkosa wis sing wedok emputan. Monggo sampean disikecakaken pun monggo. Monggo. Tidak apa-apa diperkosa. Tidak ada kapok orang Indonesia kok kapok. Udah ini orang gila. Jadi karena dulu Anda ini turunan mulai generasi keempat sudah Nabi Adam itu ada orang anaknya Nabi Sis namanya Anwar, kakaknya namanya Anwas. Yang Anwas ini kemudian menurunkan jadi orang Barat, orang Yahudi sama orang Arab. Nah, anak yang kedua itu istrinya Nabi Sis itu dimasukin iblis. Jadi iblis menjelma pura-pura jadi istrinya Nabi Sis, ditiduri, lahirlah Anwar, lahirlah orang Indonesia. Campuran antara manusia, malaikat sama iblis. Nek gak percaya dolekno dhewe tenan. Jadi Anda itu begitu mudah menggabungkan iblis sama malaikat itu menjadi pengantin dengan penuh keberanian. Tiba-tiba jadi muslim semua kalau Ramadan. Betul enggak? Anda berani di depan Ka'bah itu menipu orang. Di depan Ka'bah berani. Lu mana? Itu sampai malaikat di dewe iki jan-jan sapa iki? Ini ini anak buahnya Muhammad. Tidak bisa apa-apa kita kalau anak Muhammad. Soalnya Muhammad ini kinasihnya Allah. Barang siapa ikut dia akan mendapat hukum khusus dari Allah. Namanya syafaat. Jadi malaikat tidak berani apa-apa, tidak bisa bertindak dia sama bangsa Indonesia. Ini tenanan. Tadi gue nek kepeksa ngene wis pokoke apa carane. Bismillah taala ini bril sampean ngandani anak buah sampean gak usah melo-melo ya. Aman. Syafaat. Kate ngerampok, maling, selawatan sih. Kalau nyiapno gitu diapang-apang. Ya Rabbi Mustafa balik makosidana. Wis bingung malaikat iki jelas kate maling tapi nyebut-nyebut Muhammad. Kene kawani karo Muhammad wis akhirnya sukses maling. Sorry saya bawa kemana-mana Anda. Mudah-mudahan bulan depan Cak Dil betul-betul nasinya kita makan. Teknisnya entah bagaimana, dan saya bergembira karena saya ngikut hidupnya Cak Dil ini juga kagumnya luar biasa. Anaknya terbanyak di antara kami bersaudara. Dia adik saya nomor 2. Jadi saya nomor 4, dia nomor 6. Itu tidak sekolah. Begitu ayah saya meninggal, saya sampai kakak saya sampai Adil sampai Adil tidak sekolah, semua langsung berhenti sekolah. Dan itulah yang menyebabkan kita bertemu di sini. Kalau waktu itu saya sekolah, kita tidak bertemu. Jadi mulai hari ini tolong tidak usah sekolah. Ya ini senengnya kalau Anda tidak berani eksperimentasi logika, ya Anda bingung menghadapi kehidupan. Anda harus siksa, harus berani sana sini dibolak-balik tidak karu-karuan, meskipun berakhir pada keputusan yang paling sehat untuk kehidupanmu. Gitu ya kira-kira ya. Yuk.